Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membersihkan Kementerian Keuangan, khususnya di sektor bea cukai benar-benar serius. Menkeu Purbaya kini bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar mafia bea cukai. Pegawai Kemenkeu telah menyampaikan beberapa modus operandi korupsi di Kemenkeu dalam kolom berjudul Purbaya Bersih-Bersih Kementerian Keuangan. Dalam kolom kali ini, penulis secara khusus akan membahas soal korupsi di bea cukai dan saran pembenahan. Seorang teman berintegritas yang menjabat kepala seksi di DJBC bercerita bahwa rekan-rekannya, sebut saja oknum aparat DJBC, masih bermain dengan eksportir dan importir. Modus operandinya, diantaranya, pemindahan jalur merah ke hijau, pemeriksaan jalur merah yang tidak dituntaskan, penahan barang keluar pelabuhan atau bandara lebih lama untuk memancing negosiasi mempercepat proses keluar atau masuk barang, menutupi, membacking, penyelundupan barang, baik masuk maupun keluar daerah pabean, menutupi, membacking, industri dan peredaran barang wajib cukai tanpa pita cukai. Dalam modus operandi backing kejahatan, oknum aparat DJBC tidak sendirian, tapi bekerja sama dengan oknum aparat penegak hukum lainnya. Sektor kepabeanan seperti halnya sektor perpajakan, memiliki titik rawan korupsi pada proses bisnis pengawasan. Kegiatan pengawasan kepabeanan meliputi pemeriksaan dokumen seperti dokumen pemberitahuan impor barang, PIB, dan pemberitahuan ekspor barang, PEB, serta dokumen custom deklaration lainnya, pemeriksaan fisik barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pemberitahuan, serta proses akhir pengawasan kepabeanan dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, SPPB, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, SPTNP, jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak dan atau pungutan. Ekspor atau bea masuk, atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah, SPJM, jika diperlukan penelitian lebih lanjut. Calo kepabeanan seperti oknum konsultan dapat berkolaborasi dengan oknum aparat pabean untuk menggeser dari jalur merah ke jalur hijau. Jalur hijau adalah jalur khusus untuk eksportir-importir yang dianggap patuh atau diskresi pada barang-barang tertentu. Pada jalur hijau, barang tidak lagi diperiksa sehingga mempercepat lalu lintas barang di pelabuhan atau bandara. Jalur merah adalah jalur pada umumnya, di mana barang akan diperiksa. Pemindahan dari jalur merah ke jalur hijau adalah mutlak kewenangan DJBC. Hal tersebut menjadi titik rawan terjadinya fraud dan korupsi. Jalur hijau dibuat untuk mempersingkat dwelling time barang dan waiting time kapal atau pesawat kargo, sehingga barang tidak menumpuk di pelabuhan atau bandara. Dalam jalur hijau terdapat potensi penyelundupan karena tidak dilakukannya pemeriksaan fisik barang. Oknum pengusaha ekspor-impor bisa saja rela membayar sogokan karena membutuhkan barang cepat keluar dari pelabuhan atau bandara. Pengusaha biasanya berhitung, lebih besar mana antara sogokan dengan biaya gudang untuk parkir barang di pelabuhan atau bandara menunggu pemeriksaan oleh aparat DJBC. Eksportir-importir akan menempuh jalan pintas untuk menyuap oknum aparat DJBC apabila biaya gudang jauh lebih besar. Pemeriksaan fisik di jalur merah bisa saja tidak dituntaskan. Pemeriksaan fisik tidak berarti barang diperiksa seluruhnya, tapi hanya sebagian saja dengan penentuan tingkat pemeriksaan baik 10% maupun 30%. Pada praktiknya, oknum bisa saja tidak memenuhi tingkat pemeriksaan yang semestinya. Hal itu yang disebut modus operandi pemeriksaan jalur merah yang tidak dituntaskan. Setelah pemeriksaan, maka petugas pemeriksa fisik akan memberikan laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar rekomendasi terbitnya SPPB, SPTNP, maupun SPJM kepada Kepala KPPBC. Menkeu Purbaya mensinyalir adanya under-invoicing, artinya barang yang masuk atau keluar daerah pabean jauh di atas atau lebih banyak daripada yang dilaporkan eksportir atau importir dalam dokumen pemberitahuan ekspor atau impor. Selain kegiatan pemeriksaan, pengawasan lalu lintas barang pada seluruh wilayah pabean Republik Indonesia juga meliputi patroli di seluruh wilayah pabean untuk mencegah penyelundupan. Kegiatan patroli bisa dimanfaatkan oleh oknum DJBC bersama oknum aparat TNI Polri untuk menutupi kejadian penyelundupan, pembacking-an. Dalam melakukan penanganan modus operandi, Menkeu Purbaya telah melakukannya dengan baik dengan membuka saluran Lapor Pak Purbaya. Meskipun Kemenkeu juga telah sejak dahulu membuka saluran whistleblower di website Kemenkeu. Menkeu Purbaya akan kesulitan menemukan laporan yang benar-benar didukung bukti kuat. Pasalnya, bukti yang kuat hanya dimiliki oleh para pelaku korupsi. Sedangkan pelapor biasanya bersikap layaknya seorang informan yang hanya mendengar atau memiliki informasi secara tidak langsung. Korupsi di bea cukai terjadi karena simbiosis mutualisme antara eksportir-importir dengan oknum aparat DJBC. Kedua pihak kecil kemungkinan akan melapor. Barang bukti juga sulit diperoleh karena percakapan tidak terekam atau direkam, serta pemberian suap biasanya dalam bentuk uang tunai. Bahkan, penerima suap uang tunai pun adalah orang lain yang diberikan kepercayaan atau melalui oknum konsultan ekspor-impor.
Laporan yang memiliki bukti kuat biasanya dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kasus. Misalnya orang kepercayaan yang menerima suap uang tunai merasa tidak menerima pembagian yang adil, sehingga ia melapor. Ada sejumlah langkah cepat yang dapat dilakukan. Jangan lupa subscribe ya!